Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pemrograman game dasar dengan saya Arif Prambayun. Kita akan melanjutkan sesi tutorial pembuatan game di Setran menggunakan Unity. Nah, di sesi sebelumnya, game yang kita buat sebetulnya sudah selesai, minimal dalam satu level ya. Kita sudah menambahkan obstacle berupa spike ya. Kemudian juga kita sudah menambahkan goal berbentuk safe host yang menjadi tujuan dari permainan ini. Nah, dalam sesi ini kita akan melanjutkan dengan menambahkan main menu yang dilengkapi dengan button untuk interaksi. Dan nanti juga kita akan menyempurnakan game yang sudah kita buat dengan menambahkan UI ketika pemain kalah ataupun pemain menang. Karena kemarin kita hanya sekedar menampilkan sebuah debug print ya, untuk menampilkan keterangan ketika pemain sudah memenangkan permainan pada level tersebut. Baik, kembali ke project Unity kita. Kita untuk pertama kali ini kita akan membuat main menu terlebih dahulu sebelum kita nanti akan menyempurnakan pada pembuatan UI di game kita. Pada window project kita ke folder scenes ya. Di sini hanya ada satu scene yang sudah kita buat, yaitu sample scene, di mana sample scene ini berisi dari hierarki game yang kemarin sudah kita buat ya. Susunannya seperti terlihat pada tampilan hierarki. Nah, sample scene ini untuk bermudah kita bisa rename saja. Misalkan ini kita buat level 1 gitu ya. Jadi ini scene level 1 begitu. Anggaplah nanti ada beberapa level, cuman yang untuk yang kita buat kemarin kita namakan sebagai scene di level 1. Nah, kita buat scene baru untuk menampilkan main menu ya. Jadi kita klik kanan di sini, kemudian pilih create, kemudian pilih scene. Kita rename namanya main menu. Nah, sekarang untuk level 1 ini kita simpan biar tidak ada data yang hilang. Kemudian kita double klik pada main menu. Nah, sekarang kita masuk ke scene main menu, di mana di sini pada hierarki hanya ada satu main kamera sebagai game object yang ada pada scene main menu. Yang lain belum ada. Oke, kita akan buat dulu tampilan untuk main menu. Desain main menu sebenarnya diserahkan bagaimana UI desainernya merancang tampilan dari game tersebut ya. Tapi di sini kita coba membuat sederhana sesuai dengan ya plan yang mungkin kita ada dalam pikiran kita begitu ya. Nah, Anda bisa membuat menggunakan gambar, menggunakan grafis atau menggunakan video. Nah, di sini saya melakukan kombinasi menggunakan gambar juga, dan juga ada beberapa game object yang kita tambahkan sebagai animasi mirip-mirip dengan scene pada level 1 ya. Nah, oke, sekarang saya akan membuat sebuah ground dulu di sini menggunakan tile map ya. Jadi saya buat 2D object, kemudian pilih tile map, kemudian pilih rectangular untuk membuat sebuah tile map. Tile map ini akan saya gunakan untuk membantu membuat sebuah ground gitu ya. Ini bisa kita rename menjadi ground. Kemudian di sini tidak perlu mungkin dijelaskan bagaimana penggunaan tile palette ya, karena sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Jadi saya langsung saja membuat di sini sebuah ground sederhana. Nah, ini mungkin terlalu besar, jadi untuk main kameranya saya mundur, saya atur menjadi 7 gitu ya, sama kayak di level 1. Sekali lagi untuk grafis Anda bisa menggunakan gambar, satu buah gambar ya. Tapi di sini kita melakukan modifikasi dengan membuat sebuah game object dan nanti ada animasinya juga gitu ya. Sehingga tampilan main menunya menjadi lebih
dinamis begitu. Ya, biar cepat saya gunakan ini. Oke, ini ground kita sudah jadi. Kemudian saya akan menambahkan background. Akan saya tambahkan background seperti ini. Nah, ini kalau misalkan urutannya di depan, ini bisa di drag belakang. Kalau masih belum bisa, kita mainkan sorting layernya ya. Background, kemudian untuk grid ini sorting layernya kita jadikan foreground. Untuk background ini kita paletnya masih aktif nih, kita off kan dulu. Kita ke background, kemudian kita atur ukuran dari background kita. Sementara ini dulu. Kemudian saya akan menambahkan karakter player run ya, supaya seolah-olah nanti ada animasi player berlari gitu. Oke, saya ambil player run 00 sampai dengan run 09. Oke, kita simpan animasinya. Sini saya simpan di namanya run menu, bolehlah. Nama yang penting Anda tahu saja. Ini kita rename menjadi player run. Oke, kemudian kita atur sorting layernya ke karakter. Ya, kita coba, kita tes animasinya apakah berjalan. Oke, jalan ya. Sekarang kita turunkan sedikit. Nah, ini kita tidak menambahkan komponen fisik ataupun controller karena kita hanya ingin menampilkan karakter ini berlari ketika game ini dijalankan. Seperti ini saja, animasi berlari, tapi dia tidak bisa kita kontrol. Dia hanya sekedar untuk menampilkan tampilan supaya game menunya menjadi lebih menarik gitu ya. Oke, sudah jalan animasinya. Selanjutnya, nah ini kan kalau kita animasikan kelihatan karakternya berlari gitu ya, tapi kita melihat objek di sekelilingnya itu diam sehingga kelihatannya kurang realistis juga untuk tampilannya. Maka dari itu saya akan modifikasi untuk background ini, akan saya buat dua, saya duplikat ya, backgroundnya saya buat dua, kita duplikat. Kemudian di sini jadi lebih panjang gitu ya, dibuat lebih panjang. Nah, untuk menyatukan ini ya menggunakan right tool, tekan dan tahan huruf V, kita satukan sehingga tampilannya lebih rapat. Nah, backgroundnya lebih panjang, kita akan animasikan backgroundnya sehingga ketika dia berlari, backgroundnya itu juga ikut bergerak gitu ya, sehingga animasi lebih realistis. Ini ada dua objek, jadi kita satukan, ya backgroundnya BG. Jadi ini kita satukan biar mudah kita menganimasikannya. Oke, sekarang ini kita akan animasikan. Yang pertama, ini coba kita geserkan rapat, mepet gitu ya di sebelah kiri untuk yang live ini. Kemudian kita klik pada background, masuk ke animation. Nah, di sini kita buat klip animation baru. Kita simpan di animation, kita buat misalkan BG anim, ya, background animation gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat animasinya. Dia cuman bergeser, jadi dari sini titik awal sampai nanti di akhir bergerak ke kiri seperti ini. Caranya, di sini ada tombol record, kita klik enable untuk mengaktifkan penguncian pada keyframe. Ini di detik 0. Kemudian langsung saja mungkin di detik ke 1
120 kita coba ya. Jadi selama 2 detik, di detik 120 ini kita kalau kita lihat sekarang dia sudah bergeser di 120. Ini kita geserkan ke mungkin sebelah sini ya. Nah sekarang dia akan membuat sebuah 2 titik keyframe ya. Di titik pertama ini posisi awal backgroundnya di sini, kemudian di titik kedua di detik ke 120 ini backgroundnya sudah bergeser. Makanya kalau kita play ya, backgroundnya juga bergerak. Nah seperti ini. Nah mungkin terlalu cepat pergerakan backgroundnya, ini bisa kita blok, seleksi, dan kemudian kita tarik lagi sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Kalau masih terlalu cepat, geser lagi ya sampai mendapatkan kecepatan yang pas. Nah kalau sudah pas nih kelihatan pergerakannya seperti kurang smooth ya. Ini kita seleksi semua, kemudian klik kanan, pilih both tangents, kemudian pilih linear. Nanti pergerakan animasinya ketika looping dia akan lebih smooth lagi. Nah sekarang kalau kita play, kita akan melihat objek karakternya itu berlari ya, dan background di belakangnya itu juga ikut bergerak sehingga kelihatan lebih menarik untuk animasi dari scene kita. Oke, cukup untuk animasinya. Sepertinya saya buat seperti itu saja untuk animasi background dan pemain. Selanjutnya saya akan menambahkan judul game kita. Judul game kita adalah Desert Run. Anda bisa menggunakan teks, tapi saya membuatnya pada menggunakan grafis ya. Saya sudah membuat judul gamenya ini di software grafis dengan format PNG, namanya Desert Run. Ini akan saya import ke dalam Unity kita. Ya, jadi saya akan masukkan ke New Asset. Ini nanti juga saya akan upload di Google Drive yang linknya ada di deskripsi. Kita drag di sini di Desert Run. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah canvas, UI canvas ya, untuk menampilkan menu kita. Kemudian di sini pada canvas silakan diatur untuk UI scale mode-nya kita gunakan scale with screen size. Kemudian di sini pada canvas klik kanan pilih UI, kemudian pilih image. Kita misalkan image-nya ini kita rename menjadi judul game. Ya, judul game di Desert gitu ya. Nah, ketika kita memilih judul game di sebelah kanan pada inspektor ini ada source image, kita drag gambar di Desert Run-nya ini, kita drag ke dalam source image. Nah, sehingga nanti dia muncul teksnya di atas. Nah, ukurannya ini supaya pas, ini kita lihat kalau kita klik pada Desert Run ini ukurannya 2048 ya. Ini bisa kita ikuti 2048 kali 297. 2048. Kemudian ininya berapa tadi? 297. Ya, jadi biar ukurannya sama. Kemudian tinggal kita atur scalingnya supaya mendapatkan ukuran yang pas. Oke, diatur. Saya letakkan di sini. Di atas ya, di Desert Run. Kemudian ya judul sudah. Sekarang saya akan menambahkan beberapa button. Oh iya, lupa untuk judul game ini di sini ada pivot ya. Pivot ini nanti akan berpengaruh terhadap game objek kita ketika nanti dijalankan pada device atau perangkat yang memiliki resolusi yang agak berbeda. Nah, supaya ukuran dan game objek kita ini posisinya itu tepat, maka kita bisa meletakkan anchor point-nya ini pada titik yang menjadi kunci gitu ya, pengait dari game objek kita. Nah, jadi untuk pivot dari Desert Run ini akan saya letakkan di atas, sehingga nanti walaupun aplikasinya berbeda-beda, device-nya berbeda, nanti jarak antara titik atas dengan judul ini akan tetap sama. Jadi caranya
klik pada judul game. Di sini ada anchor ya. Klik saja di sini. Kemudian saya klik yang bagian atas. Jadi dia dikunci pada titik atas center gitu ya. Nah, oke, cukup untuk judul game. Sekarang saya akan membuat sebuah button untuk button play ya. Jadi ketika button itu diklik dia akan masuk ke dalam level 1. Nah, sekarang untuk button dan GUI yang lain saya menggunakan aset dari masih di Game Art 2D pada free game button pack. Nanti Anda silakan boleh download saja di sini. Saya sudah download nih di sini untuk asetnya. Langsung saya import ke dalam Unity. Nah, kalau kita lihat di dalam button ini kan berisi beberapa tombol-tombol gitu ya. Tapi dia kalau kita lihat cuman berisi satu file. Jadi kita kalau kita lihat di sini dia cuma ada satu file, tapi isinya banyak. Nah, kita nggak bisa langsung menggunakan button ini. Kita harus modifikasi dulu ya dengan menggunakan sprite editor. Ya, jadi di sini di dalam button di sini ada, kalau kita klik ya di inspektor ada sprite editor. Nah, ini kita klik sprite editor. Kalau Anda tidak ada sprite editor di sini, maka Anda harus menginstal dulu di package manager ya. Anda harus menambahkan di Unity Registry sebuah package untuk mengedit sebuah sprite ya. Namanya adalah Anda ketik saja UI 2D sprite ya. Namanya adalah 2D sprite. Jadi kalau Anda tidak, sekali lagi, kalau di tempat Anda belum ada sprite editor, silakan download dulu pada Unity Registry sebuah package namanya 2D sprite. Kemudian diinstal ya. Nah, kalau sudah diinstal nanti akan muncul. Oke, kita klik button kemudian pilih sprite editor. Nah, tujuan sprite editor kita di sini adalah untuk memisahkan button-button yang ada pada gambar ini sehingga nanti bisa kita pakai. Sebenarnya bisa saja ini dipisah di software grafis di luar ya, tapi kita terlalu banyak kalau nanti mengimpor satu persatu gambarnya. Jadi biar mudah langsung saja kita potong ya di Unity-nya. Ya, caranya gimana? Caranya di sprite editor ya. Kita klik gambarnya. Oke, salah nih. Salah. Kita tutup dulu ya. Kita rubah dulu sprite mode-nya dari single menuju multiple. Nih, ini kita rubah dulu. Kemudian kita klik apply. Nah, baru di sini kita bisa pakai gunakan sprite editor. Kemudian pilih slice. Nah, pilih saja automatic ya. Kemudian klik slice. Nanti dia akan otomatis memotong gambar-gambar ini sesuai dengan ukuran dari buttonnya. Setelah selesai nih, kelihatan ini sudah ada potong-potong ya. Kita klik apply. Oke, kita tutup. Kalau sudah di-apply, kita tutup saja langsung. Nah, sekarang kalau kita lihat ya. Sekarang kalau kita lihat sprite button kita, kalau kita buka tanda panahnya, maka di sini terdiri dari banyak-banyak tombol yang sudah di slice. Nah, ini tinggal bisa kita pakai di dalam scene kita. Ya. Oke, saya akan membuat tombol play. Di sini ada sebuah tombol play di tengah. Kalau menggunakan button sini ya, button 10, yang kalau misalkan diklik dia akan menjalankan scene level 1. Oke, untuk membuat button, Anda di canvas ya, harus di canvas, jangan di luar. Anda klik kanan pada canvas, kemudian pilih UI, kemudian pilih button. Button legacy, saya menggunakan yang legacy saja ya, bukan yang TMP. Nah, ketika kita membuat button, di sini langsung di bawahnya kalau kita expand ada teks, langsung disertakan teks. Nah, button ini kalau mau Anda langsung gunakan, misalkan di sini bagian teksnya diganti, di rename menjadi misalkan play, misalkan play gitu ya, untuk menunjukkan tombol untuk bermain. Itu bisa saja seperti ini. Tapi karena di sini sudah ada UI, jadi saya tidak menggunakan teks. Teksnya ini akan saya hapus. Tidak perlu ada teks sebagai label buttonnya. Itu saya akan hapus saja. Dan saya masukkan gambar ini sebagai
source image ya. Jadi kalau kita klik button sini ada source image, ini kita drag saja button 10 ini ke dalam source image. Nah sekarang lihat buttonnya ini berubah menjadi gambar. Ukurannya ini kalau kita lihat 72 kali 77 ya. Jadi kita atur untuk buttonnya ini widthnya 72 kali 77. Nah, jadi ukurannya lebih pas. Ini bisa kita scale lagi ukurannya biar lebih besar gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat pengaturan pada button kita. Di sini di bagian inspektor ke bawah, bagian button, ini ada interactable ya. Transisinya ini kita rubah ke sprite swap ya. Nah, di sini ada highlight sprite dan press select dan seterusnya. Dua saja yang akan kita isi. Untuk highlight ini ketika mouse berada di depan button, ini saya ingin dia berubah menjadi warna kuning. Sedangkan ketika diklik atau ditekan, maka dia berubah menjadi warna abu-abu seperti ini. Ya, saya milih seperti itu. Ya. Ini bebas-bebas saja ya, terserah bagaimana Anda nanti mengatur UI ini. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat, kita play ini ya. Tombol play ini kalau mouse-nya kita arahkan, dia akan berubah menjadi warna kuning, dan kalau ditekan dia menjadi abu-abu. Begitu. Ya, seperti itu ya. Tapi belum sejalan karena belum kita berikan script untuk menjalankan buttonnya. Ya, seperti itu kurang lebih tombol pertama, tombol button play ya. Ini biar enggak ini kita rename karena nanti akan banyak button ya. Untuk button saya beri nama B titik kemudian play ya, button play artinya seperti itu. Kemudian ini silakan berkreasi menggunakan beberapa UI seperti misalkan contoh di sini saya ingin membuat beberapa menu ya. Anda bisa lihat ya, ini videonya akan saya percepat karena prosesnya tinggal mengulang saja. Jadi ini tinggal di duplicate ya, duplicate kemudian diturunkan ke bawah. Nah, misalkan ini kita ganti menjadi B setting misalkan. Tombol setting saya menggunakan yang ini. Kemudian sama ya, untuk highlight dan pressnya itu kita pilih, kita ganti. Kemudian sedikit dikecilkan. Ya. Kemudian ini saya akan letakkan di sini. Ya, sekali lagi ini akan saya percepat videonya, jadi Anda nanti silakan diikuti dan dikembangkan ataupun boleh berkembang dengan desain yang menurut Anda lebih baik. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti ini untuk main menu kita. Di sini ada ya kurang lebih ini tidak semuanya berjalan ya, berfungsi. Minimal menunjukkan bahwa untuk membuat button itu caranya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ini kalau misalkan nanti lengkap ya bisa jadi untuk memulai permainan itu bisa menekan tombol yang ada di tengah.
Kemudian untuk di sini bisa memilih level, kemudian di sini app in, ketika ingin misalkan membeli sebuah plugin atau karakter atau yang lainnya itu bisa membeli di sini keranjang. Kemudian achievement, capaian dari pemain ketika misalkan mendapatkan badge ataupun ya achievement lah ya, pencapaian yang dicapai oleh pemain. Ini pengaturan. Dan ini misalkan informasi tentang aplikasi, bisa jadi tutorial, kemudian pengembang dan sebagainya. Ini tombol untuk sosmed dan yang ini tombol untuk exit keluar. Kurang lebih seperti ini menu kita. Jadi kalau kita jalankan nih, nanti inilah yang nanti akan tampil di halaman utama dalam game kita. Nah, cuman ini ya tombolnya belum aktif ya, belum bisa diklik, tapi sudah menampilkan ketika game ini button I-nya mau diklik ya, sudah bisa dipilih. Oke. Kemudian setelah kita membuat menunya, kita bisa sekarang membuat sebuah button manager untuk memberikan fungsi pada button-button tersebut. Tapi tidak semuanya ya, karena kita belum buat seluruh menunya, jadi kita cuma hanya ada beberapa button yang bisa kita fungsikan. Oke, sekarang kita ke script ya. Di script kita buat satu buah script baru. Di sini scriptnya adalah button manager. Kita buat script baru namanya button manager. Kita buka. Baik. Nah, di sini di button manager ini kita akan karena button ini nanti akan menangani beberapa perpindahan scene gitu ya. Jadi kita membutuhkan satu buah namespace yang namanya using Unity Engine scene management. Ya, seperti ini namespace yang kita pakai untuk mengelola perpindahan scene. Ini mungkin nggak kita pakai untuk start, tapi update-nya nanti kita akan pakai. Oke, sekarang kita akan buat sebuah function gitu ya, untuk masuk ke dalam level 1 ya. Jadi kita buat function public void, nama fungsinya adalah select level. Nah, ketika function dijalankan maka dia akan melakukan load scene ya dengan nama scene yang kita pilih. Nah, kebetulan ya kita sudah memiliki scene untuk level 1 ini. Kita tadi beri nama scene-nya adalah level 1. Nah, jadi ini akan kita gunakan pada function ini ya. Kita akan copy di sini. Jadi ketika select level ini dijalankan, dia akan melakukan load scene, akan memanggil scene dengan nama level 1 ya. Karena kebetulan baru level 1 kita miliki ya. Jadi kita buat saja di sini. Kemudian satu lagi untuk keluar ya. Kita akan membuat sebuah function void keluar aplikasi. Atau exit lah ya, boleh. Exit apps. Nah, kalau keluar itu kita akan menggunakan function menggunakan script application.quit ya. Ini saja. Kemudian kita tambahkan menggunakan debug log aplikasi dihentikan.
Nah, ini untuk menampilkan teks pada konsol, karena kalau kita jalankan menggunakan simulasi, aplikasi untuk Quid ini nggak jalan ya, karena kita menggunakan play mode. Tapi kalau misalkan nanti dijalankan pada gamenya dijalankan di aplikasi, nanti bisa berfungsi dari ini. Oke, sementara ini dulu kita buat satu lagi. Kita akan buat menu untuk kembali ya. Jadi menu untuk kembali artinya fungsi ini akan memanggil kembali scene main menu ya. Jadi kan kalau ini kan load scene level 1, nah kita buat juga fungsi untuk kembali ke main menu ya. Jadi kita gunakan public void main menu, kemudian scene manager, load scene, namanya adalah main menu. Sesuai dengan nama scene kita ya, main menu. Oke, kita simpan sementara ini dulu. Sementara ini dulu ya. Ini kita taruh di bawah fade update lah ya, biar strukturnya lebih rapi. Oke, ini kita simpan, kemudian kita kembali ke Unity kita. Nah, sekarang kita membutuhkan game object baru, create GMT, untuk menyimpan script tadi. Kita beri nama button manager. Ya, kita buat button manager. Kemudian script tersebut, button manager ini kita masukkan ke dalam game object button manager ya. Jadi di button manager ini biar nggak bingung, oke, kita rename saja biar nggak membingungkan. Namanya B manager ya. B manager ini berisi script button manager, dia berupa game empty objek kosong. Nah, sekarang script ini sudah masuk ke dalam game object. Nah, kita akan berikan ke dalam button. Caranya, oke, kita klik dulu button play. Nah, ini jadi ini ketika diklik dia akan menuju ke level 1, game level 1. Caranya kita di bagian button play di sebelah kanan inspektor. Nah, di sini ada kondisi on click. Ini masih kosong. Kita tambahkan kondisi plus ya. Kemudian di sini kita referensikan B manager ini, kita drag masukkan ke dalam objek sini ya. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah function yang tadi kita buat. Nih, di button manager ini muncul function yang kita buat kayak main menu, select level, exit apps. Nah, ini adalah 3 menu yang tadi kita buat pada button manager. Nah, kan kita inginnya pada button play ini dia akan menjalankan fungsi select level. Jadi ketika dia diklik, dia akan menjalankan select level, di mana select level adalah dia akan memanggil scene level 1. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang exit ini yang ini ya, B exit. Nah, ini kita tambahkan juga, caranya sama, kita tambahkan plus. Kemudian ini kita tambahkan, referensikan ke sini. Kemudian untuk no function, kita pilih button manager, kita pilih exit apps, keluar aplikasi. Nah, untuk button sosmed ini kita bisa tambahkan saja. Jadi kalau misalkan diklik dia akan mengakses ke link sosmed kita. Caranya kita perbaiki di button manager, kita tambahkan di sini function baru void public ya, public void sosmed 1 misalkan ya. Kemudian untuk menambahkan link tinggal kita tambahkan application kemudian open URL. Nah, kita masukkan linknya, misalkan www.facebook.com/prambayan misalkan ya, titik koma. Kita simpan, ini sosmed 1 ya, karena sudah 2. Misalkan seperti itu, kita simpan. Kemudian kita klik pada sosmed 2, sosmed 2 ini Facebook ya, caranya sama, tambahkan, klik, kemudian kita masukkan button manager,
kemudian fungsinya kita tambahkan tadi sudah kita buat sosmed 1 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menambahkan link antar scene dan menerapkannya pada button ya. Caranya menggunakan function di sini, kemudian kita pada bagian button itu kita tambahkan sebuah kondisi di bagian bawah ketika diklik, kemudian masukkan script yang sudah kita buat tadi. Nah sekarang ini sudah bisa ya, kalau kita klik dia akan bisa masuk ke dalam level 1. Tapi sebelumnya kita harus atur dulu pada project setting. Nah, bukan project setting ya, di file kemudian build setting. Nah di sini di bagian build setting ini kita harus memasukkan seluruh scene yang nanti akan kita gunakan. Nah scene ini kita masukkan ya, dari scene level 1 dan main menu ini kita masukkan. Level 1 sudah ada, main menu kita masukkan dulu sini. Nah urutannya untuk main menu ini harus yang di atas, kita pindahkan ke atas ya. Jadi main menu kemudian level 1 ya. Seperti itu urutannya. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti level 1 dulu yang dieksekusi, bukan main menunya yang dieksekusi. Oke, kita jalankan game kita. Nah, kita akan melihat apakah button kita tadi bisa bekerja dengan benar. Nih, hanya play dan exit ya sudah kita tambahkan. Nih kalau kita lihat pada exit, kita klik, nah dia muncul aplikasi dihentikan, tapi masih jalan ya karena ini play mode, bukan aplikasi yang dijalankan pada desktop. Nah jadi berhasil untuk link button pada untuk keluar aplikasi. Untuk di sosmed, kalau diklik nanti dia akan mengarahkan ke link. Nah sekarang kita klik play, nanti dia akan masuk ke level 1 sesuai dengan link tadi yang kita buat. Nah sekarang di sini kita nggak memiliki tombol untuk kembali ya. Kita belum buat UI untuk di game level 1-nya. Nah sekarang kita akan, ini kita simpan nih untuk main menu sudah di sini dulu, kita cukupkan dulu di sini. Kita sekarang masuk kembali ke scene level 1 ya, level 1. Oke, di sini kita akan buat dulu in-game menu. Jadi ketika misalkan sedang berjalan ya, kita menekan tombol space, nanti dia akan muncul menu ya. Termasuk juga nanti sekalian kita akan lengkapi tampilan UI ketika pemain kalah dan ketika pemain menang gitu ya. Nah, ini di scene level 1 ya. Kita lihat pada kanvas ini ada beberapa game object ya. Health 3, 2, 1 dan kemudian player icon dan koin. Ini adalah UI yang ada pada bagian atas. Ini kita grouping saja biar juga memudahkan kita mengelolanya. Kita buat misalkan ini player status gitu ya. Jadi ini saya masukkan di player status. Kemudian untuk koin ini saya rename jadi coin score ya, biar mudah saja manajemennya dikelompokkan. Oke, sekarang saya akan membuat in-game menu ya. Ketika ditekan tombol space maka akan muncul sebuah opsi. Pertama saya buat empty game object untuk mengelompokkan. Saya buat namanya in-game menu ya, in-game menu. Kemudian di sini saya buat image baru. Saya buat image di sini. Kemudian untuk warnanya ini saya pakai warna hitam. Kemudian transparansinya saya turunkan ke 225. Kemudian ini saya atur ukurannya supaya menutupi seluruh area game ya. Caranya Anda klik di sini,
tekan Alt. Karena ini sebagai child ya, menginduk ke game objek di atasnya, ini juga sama, ini kita harus stretch dulu. Nah, sekarang kita memiliki gambar yang berwarna hitam ya, sedikit transparan, dia menutupi area game. Jadi di sini menunjukkan ketika nanti dia ditekan semacam di pause gitu ya. Jadi bahasanya lebih mudahnya dipahami adalah game kita pause. Nah, kemudian di sini kita coba tambahkan teks, kita tambahkan teks, legacy teks ya. Kemudian ini kita misalkan kita rename menjadi game pause ya. Ini rename nama game objeknya. Isinya kita di sini ya, untuk mengganti teksnya yang ada di sini. Ini kita ganti menjadi game pause ya, misalkan game sedang di pause. Kemudian untuk font ini silakan diatur ya. Ini ada beberapa game untuk font silakan diatur ya. Fontnya ini karena kebetulan tidak ada font tambahan, jadi default menggunakan font ini. Kalau Anda mau menambahkan font silakan tambahkan saja. Di sini formatnya saya gunakan bold and italic ya. Kemudian ukurannya saya buat besar ya. Kita buat misalkan 100 misalkan. Fontnya 100, tapi di sini kalau kita lihat dia nggak kelihatan karena kotaknya kecil. Ini bisa kita besarkan. Ya. Nah, penting ya untuk font size-nya ini dinilai besar, karena kalau Anda buat misalkan 14 gitu ya, 14 tapi terus Anda paksa scale dengan menggunakan scale seperti ini, nanti hasilnya pecah karena font size-nya kecil. Jadi harus Anda gunakan font size yang besar. Kemudian kalau misalkan kurang teksnya tidak muncul, Anda atur untuk rect tool-nya sehingga dia mampu menampilkan seluruh teks yang ada. Oke, atur center. Kemudian di sini saya ingin menggunakan warna game pause. Sepertinya warna kuning ini lebih bagus ya. Seperti ini, game pause. Kemudian ini kita atur, silakan diatur saja posisinya yang misalkan di sini ya. Game pause kurang lebih seperti ini. Posisinya di tengah. Naik lagi. Oke. Untuk satu teks sudah, kemudian kita setelah buat game pause, kemudian kita akan buat button. Ya, buttonnya itu kita tadi sudah buat button ini ya. Jadi akan saya buat tiga buah menu. Yang pertama adalah menu setting, button untuk pengaturan, kemudian button ke main menu, dan kemudian button untuk unpause. Oke, sekarang kita akan tambahkan button untuk main menu. Jadi klik kanan pada in-game menu, pilih UI, kemudian pilih button. Kita rename buttonnya ini, kita rename menjadi home, misalkan home ya. Jadi biar dia kembali ke main menu. Nah, home ini kita nggak butuh teks ya, kita teksnya dihapus. Jadi ini kita akan ganti dengan icon home, tombol home. Kita cari dulu.
Nah nih, ini kita jadikan sebagai button home seperti ini. Ukurannya 77 dikali dengan ini 72 ya, 72 dikali 77. Kemudian untuk transisinya kita gunakan sprite swap. Kemudian untuk highlight sprite-nya kita pilih dan press-nya kita pilih. Sama kurang lebih kayak sebelumnya. Nah ini kita taruh di sini kurang lebih. Untuk home, kemudian kita duplicate ya. Oke, kurang lebih seperti ini in-game menunya. Jadi bisa reset level, kemudian bisa kembali ke home dan bisa buka pengaturan. Dan ini kalau diklik tombol close ini, dia akan kembali ke permainan. Nah, ini masuk di semuanya ya. Ingat semuanya harus masuk di dalam game object in game menu ya, biar nanti mudah kita nanti akan munculkan dan kita akan tampilkan. Oke, sekarang kita akan buat scriptnya, kita akan perbaiki scriptnya. Nah, script ini tetap kita menggunakan script yang sama supaya nanti nggak bolak-balik, nggak yang sama kita bisa pakai. Jadi kita masih tetap di script button manager. Nah, dari button ini main menu sudah ada, ini sudah ada, sudah kita buat di fungsi main menu ya, ke tombol ke home. Kemudian untuk setting ini kita karena belum ada pengaturan jadi kita abaikan dulu, ini kita nggak usah kita buat. Sekarang kita butuh untuk mereset scene ya, mereset scene ini dan juga tombol untuk menutup in-game menunya. Jadi itu yang belum ada, 1, 2. Kemudian juga kita butuh script untuk menampilkan in-game menunya atau untuk munculkan menu game pause-nya ini. Oke, jadi sekarang kita pertama akan buat dulu ya function in game menu. Public void in game menu. Nah, jadi di sini kita akan buat ya if, karena ini nanti dijalankan ketika pemain menekan tombol escape ESC pada keyboard. Jadi if ya, jika input dot get key down ya, kemudian key code dot escape ya, kita akan buat seperti ini. Maka yang terjadi adalah pertama gamenya akan kita pause ya. Jadi kalau misalkan ada pemain menekan tombol escape, game akan kita pause. Nah, untuk menjalankan fungsi pause pada game, kita bisa menggunakan time scale. Kita kasih nilainya 0 ya. Nah, ini akan membuat game itu berhenti, bukan selesai ya, tapi dia akan di pause. Nah, kemudian kita akan munculkan game object. Nah, game object in game menu ini tuh akan munculkan. Jadi secara default in game menunya itu dalam kondisi in game menunya ini dalam kondisi false. Nah, nanti ketika masuk fungsi itu dia akan muncul ini bernilai true. Jadi kita akan referensikan dulu di atas ya. Kita akan referensikan game public game object, namanya misalkan game menu, game pause ya, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan referensikan di awal.
Jadi nanti ketika sudah di time scale-nya ini sudah di pause, maka selanjutnya adalah munculkan objek ini ya. Jadi game pause set aktif sama dengan true ya. Set aktifnya kita kasih true. Seperti ini. Defaultnya seperti ini ya untuk in-game menu. Nah, jadi sekarang kita coba nih ya. Jadi kita coba dulu sekarang kita buat button manager seperti di level main menu tadi ya. Kemudian kita tambahkan script button manajernya, masukkan ke sini. Nah, sekarang pada button manager ini ada game pause. Nah, game pause ini kita masukkan tadi in game menu ya. Jadi pada ini game pause ini kita isi dengan game object in game menu. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kita referensikan. Jadi ketika nanti ditekan tombol escape, game object ini akan kita jadikan true. Nah, jadi untuk defaultnya in game menu ini kita uncheck dulu, jadi bernilai false dulu. Nanti dia akan dijalankan bernilai true ketika pemain menekan tombol escape. Kita coba jalankan. Kita play. Ya, ketika nanti pemain menekan tombol escape, ya belum berjalan, kita lupa memanggil ya. Kita lupa memanggil, ini harus kita panggil di update. Nah, di sini kita lupa manggil, kita panggil in game menu. Ya, kita panggil pada update. Ya, kemudian jalan, kita tekan escape. Nah, ya, muncul dia menu in game menunya, game pause. Nah, sekarang, button ini kita belum berikan fungsinya. Nah, kita atur lagi, kita masuk ke dalam script. Sekarang kita akan buat function public void level reset. Jadi kita akan buat function ini untuk mereset level pada saat itu ya. Caranya itu dengan menggunakan scene manager load scene, kemudian scene manager get active scene, kemudian build index. Ini sama dengan script ketika kemarin kita buat di player kalah ya. Player kalah, dia melakukan reset scene dengan script ini. Kemudian di sini time scale-nya kita kembalikan. Time scale-nya adalah time scale-nya ini kita kembalikan ke nilai 1 ya, bukan 0 lagi. Jadi ketika di reset, time scale-nya kembali 1 dan dia akan kembali ke scene yang sedang aktif. Itu untuk resetnya. Kemudian untuk menutup game menu, artinya kita melanjutkan game tanpa mereset level, itu kita akan buat juga fungsinya adalah void misalkan close unpause, kita buat namanya unpause ya, untuk menutup tadi ya, menutup aplikasi tersebut. Nah, untuk menutup tampilan pause tadi, ini kita gunakan ya script yang di sini. Ini kita copy saja. Caranya adalah kebalikan dari in-game menu. Jadi di sini untuk time scale-nya menjadi 1 dan game pause-nya ini menjadi bernilai kita jadikan false. Nah, ini kita simpan. Reset level sudah, unpause sudah, untuk ke home sudah. Kita simpan lagi. Nah, kemudian kita kembali ke Unity kita perbaiki untuk buttonnya. Ini kita tampilkan dulu secara default untuk melakukan setting ya, bukan default ya. Pertama untuk di reset. Nah, di sini ini adalah button reset. Kita tambahkan fungsinya
kemudian masukkan script button manager, kemudian kita pilih untuk reset adalah level reset seperti ini. Kemudian untuk home yang ini kita akan tambahkan scriptnya di sini dan kita pilih script yang ke main menu, kembali ke home. Nah, untuk yang close yang di sini ya, yang ini nih, kita akan tambahkan function button manager, masukkan, kemudian fungsinya adalah unpause seperti ini. Sudah cukup, kita play. Mohon maaf. Ini kita set defaultnya ke false lagi ya, bukan ke ya, kita kembali lagi ini ke false, defaultnya adalah false, kemudian kita play. Ya, seperti ini, tekan escape. Kalau kita klik close, dia akan kembali melanjutkan gamenya. Kalau misalkan kita tekan escape dan kemudian kita klik reset, maka dia akan kembali dari awal. Ya, misalkan nih, ya, darah kita tinggal 1 nih, kita akan reset, maka dia akan kembali darahnya penuh 3. Sekarang kita akan ke menu, kita tekan tombol home, maka dia akan kembali ke main menu. Baik, kurang lebih seperti itu untuk sesi kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya, memodifikasi gitu ya, memodifikasi ketika pemain kalah. Ini kenapa ini? Kita akan modifikasi ketika pemain kalah ya. Ini seperti ini, dia tidak akan melakukan reset tapi akan muncul sebuah tampilan, kurang lebih tampilannya mirip seperti ini ya. Mungkin Anda bisa melanjutkan sendiri. Hanya saja mungkin di sini akan nanti kita tambahkan skor yang didapat ya. Kita akan modifikasi dengan menambahkan skor yang didapat. Keterangannya di sini adalah player loss, pemain kalah, skor yang didapat adalah sekian, kemudian ada pilihan button seperti ini, mau kembali atau seterusnya. Dan juga ketika nanti pemain menang ya, masuk ke dalam save host, berhasil mendapatkan kunci dan bisa masuk ke dalam save host, maka ya misalkan seperti ini ya, pemain sudah dapatkan kunci. Kan kalau misalkan pengaturan kita kemarin hanya muncul keterangan di bawah gitu ya, keterangan yaitu pemain nih hanya selamat Anda menang. Nah, nanti di sini kita akan buat tampilan juga menggunakan UI, sebuah tampilan kurang lebih seperti ini, tapi keterangannya adalah selamat Anda menangkan permainan ya. Kemudian ada beberapa tombol menu, ada skor yang didapat juga seperti itu. Dan setelah kita buat, selanjutnya kita akan build aplikasi ini menjadi aplikasi yang bisa diinstal ke dalam komputer kita. Baik, demikian untuk tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.